Oklahoma City Thunder saat ini tengah berada di final NBA 2025. Tim asuhan coach Mike D'Antoni ini benar-benar sedang berada di atas angin dan kemungkinan akan menjadi dinasti baru di NBA. OKC sendiri sudah cukup lama tidak mencapai finals. Terakhir kali mereka mencapai finals adalah di tahun 2012, di mana saat itu trio muda OKC, yaitu Kevin Durant, Russell Westbrook, dan James Harden masih bermain di OKC. Kini, seluruh pemain di roster OKC 2011-2012 sudah tidak ada lagi di roster 2024-2025. Sebagian besar dari mereka bahkan sudah tidak ada lagi di NBA. Pada video kali ini, kanal YouTube Ina Basketball akan membahas nasib terkini dari skuad OKC musim 2011-2012 yang saat itu berhasil masuk ke finals. Disclaimer, sebenarnya ada 16 pemain di roster 2011-2012. Meski begitu, saya akan menyingkirkan 2 pemain dikarenakan mereka berdua tidaklah terlalu populer dan hanya bermain pada masing-masing 2 dan 9 pertandingan saja. Kalau begitu, langsung saja kita mulai. Nasib terkini dari roster OKC 2011-2012. Laser Hayward. Pria kelahiran 26 November 1986 ini adalah salah satu pemain yang menghiasi bangku cadangan Thunder di musim 2011-2012. Musim tersebut merupakan satu-satunya musim dirinya bersama OKC di NBA. 2 musim lainnya ia habiskan di tim asal Minnesota, yaitu Minnesota Timberwolves. Di musim 2011-2012, Hayward bermain dalam 26 pertandingan untuk Thunder, mencetak rata-rata 1,4 poin, 0,6 rebound, dan persentase field goal sebesar 34%. Meskipun karir NBA singkat, Hayward terus bermain secara profesional hingga tahun 2017. Ia terakhir kali bermain di Jaguares de Lara, sebuah tim asal negara Venezuela. Setelah 2017, ia pun pensiun, dan setelah gantung sepatu dari dunia basket, Hayward menemukan panggilan baru di dunia fashion. Sejak tahun 2020, ia serius membangun bisnis pakaiannya sendiri dengan merek Noble. Bisnisnya ini tidaklah main-main, bahkan berhasil menjalin kerjasama dengan NBPA, yaitu Asosiasi Pemain NBA, dan beberapa kali memproduksi pakaian untuk acara NBA Summer League. Hayward kini adalah seorang pendiri merek fashion yang sukses, membuktikan bahwa bakat dan semangat entrepreneurship bisa berkembang di luar lapangan basket. Cole Aldrich. Cole Aldrich, center jangkung yang menjadi bagian dari skuad Thunder 2011-2012, juga memiliki perjalanan menarik pasca NBA. Musim 2011-2012 merupakan musim keduanya di NBA sekaligus musim keduanya bersama Thunder. Ia mencetak rata-rata 2,2 poin dan 1,8 rebound di musim tersebut. Setelah musim 2011-2012 berakhir, Cole Aldrich menjadi salah satu bagian dari trade besar tahun 2012 yang saat itu mengirim James Harden dan dirinya ke Houston Rockets. Karir Aldrich di NBA berlanjut hingga musim 2017-2018, di mana ia terakhir kali bermain untuk Minnesota Timberwolves, mencetak rata-rata hanya 0,6 poin per pertandingannya. Bagaimanapun, meski tak lagi bermain sejak 2018, tapi karena masih terikat kontrak, ia pun masih menerima gaji hingga tahun 2021. Saat ini, Aldrich telah resmi pensiun dari basket profesional dan beralih fokus ke dunia bisnis dan investasi. Salah satu investasinya yang menonjol adalah di Airco, sebuah perusahaan energi asal Amerika Serikat. Selain kesibukannya di dunia bisnis, Aldrich juga dikenal aktif dalam kegiatan amal, salah satunya melalui dukungan terhadap Children's Minnesota, sebuah lembaga amal yang memberikan bantuan kepada anak-anak yang kesulitan maupun sakit, khususnya di wilayah Minnesota. Royal Ivey. Royal Ivey adalah salah satu pemain senior di skuad Thunder musim 2011-2012. Musim 2011-2012 bersama Thunder tersebut merupakan musim ke-8-nya di NBA. Sepanjang karirnya, ia dikenal sebagai pemain bangku cadangan dengan kontribusi yang minim. Salah satu bukti dari pernyataan tersebut adalah di musim ke-8-nya bersama OKC, di mana Ivey saat itu hanya mampu mencetakkan 2,1 poin dan 0,7 rebound per pertandingan. Musim 2013-2014 menjadi musim terakhirnya bersama OKC. Setelah itu, ia bermain 1 musim lagi di Tiongkok sebelum akhirnya pensiun dari dunia basket. Setelah gantung sepatu, Ivey langsung terjun ke dunia kepelatihan. Tim pertama yang ia latih adalah Oklahoma City Blue di G League, di mana ia berperan sebagai asisten pelatih saat itu. Karir kepelatihannya terus menanjak,
dengan beberapa kali menjadi asisten pelatih di tim-tim NBA seperti OKC Thunder, New York Knicks, dan Brooklyn Nets. Kini, Royal Ivey menjabat sebagai asisten pelatih untuk Houston Rockets. Selain itu, ia juga melatih tim nasional Sudan Selatan, sebuah tim nasional muda yang sangat underrated yang sukses menunjukkan potensi besar di kancah internasional. Nazr Muhammad. Dengan usia 34 tahun, Nazr merupakan salah satu pemain senior di Thunder. Ia merupakan pemain tertua kedua di tim setelah point guard legendaris Derek Fisher. Meskipun sudah cukup berumur, perannya di OKC tetaplah penting. Hal ini terbukti di playoff 2012, di mana Nazr Muhammad dimainkan dalam 8 pertandingan dengan menit bermain yang cukup signifikan. Setelah musim 2011-2012, ia masih bermain selama beberapa musim lagi di NBA, hingga akhirnya pensiun pada tahun 2016 juga bersama OKC Thunder. Setelah pensiun, Nazr Muhammad tak jauh-jauh dari organisasi yang pernah dibelanya. Ia saat ini menjabat sebagai direktur personalia tim untuk Oklahoma City Thunder dan juga berperan sebagai scout atau pencari bakat senior untuk Thunder. Ini menunjukkan bagaimana pengalaman dan pengetahuannya tentang bola basket tetap dihargai dan dimanfaatkan oleh tim Oklahoma City Thunder. Reggie Jackson. Musim 2011-2012 merupakan musim rookie Reggie Jackson di NBA. Ia mencetak rata-rata 3,1 poin dan 1,6 assist di musim reguler. Sayangnya di playoff, Reggie belum dipercaya oleh sang pelatih dan tidak diturunkan sama sekali saat itu. Perjalanan Reggie Jackson di NBA teruslah berlanjut. Usai menjadi bench warmer dengan pengalaman final di musim rookie-nya, Reggie terus melaju menjadi pemain yang solid di NBA. Ia terakhir kali bermain di musim 2024-2025 untuk Philadelphia 76ers. Di sana, Reggie tampil solid, mencetak rata-rata 4,4 poin, 1,4 rebound, dan 1,5 assist per pertandingan. Saat ini, ia berstatus sebagai pemain bebas agen. Beberapa rumor mulai beredar. Salah satunya adalah kemungkinan ia akan bergabung dengan Los Angeles Lakers di musim 2025-2026 mendatang. Meski begitu, masih belum jelas dan belum pasti kemanakah Reggie akan melangkah selanjutnya. Kira-kira kemana ya point guard veteran ini akan berlabuh? Daequan Cook. Musim 2011-2012 merupakan musim kelima Daequan Cook di NBA. Saat itu, Cook tampil cukup oke dengan mencetak rata-rata 5,5 poin dan 2,1 rebound per game bersama OKC di musim reguler. Sayangnya di playoff, produksinya sedikit menurun menjadi hanya 2,3 poin dengan 37% field goals. Tahun 2013 bersama Chicago Bulls menjadi tahun terakhirnya di NBA. Setelah tahun 2013 tersebut, Cook kemudian menjadi pemain basket mancanegara, bermain di berbagai tim seperti tim asal Perancis, Jerman, dan Portugal. Tahun 2020 menandai berakhirnya karir profesionalnya sebagai pemain. Kini, Cook mendedikasikan dirinya untuk generasi selanjutnya, menjadi pelatih basket untuk anak-anak kecil dan remaja di Amerika Serikat. Derek Fisher. Sebagai pemain tertua di tim Thunder dengan usia 37 tahun, Derek Fisher sukses membawa segudang pengalaman berharga untuk para pemain muda OKC. Final NBA 2012 merupakan final NBA ke-8 baginya. 7 sebelumnya ia lakoni bersama Los Angeles Lakers. Meski sudah menjelang usia 40 tahun, Fisher tetaplah solid, mencatatkan 4,9 poin, 1,5 rebound, dan 1,4 assist per game di musim reguler. Penampilannya bahkan meningkat di bawah playoff 2012 dengan rataan 6,3 poin dan 1,6 rebounds per game. Setelah pensiun, Fisher tetap aktif di dunia basket sebagai pelatih. Ia sempat melatih klub profesional New York Knicks dari 2014 hingga 2016, dan kemudian melatih tim WNBA Los Angeles Sparks dari tahun 2019 sampai 2022. Kini, Derek Fisher sudah tidak lagi melatih tim profesional. Ia kini berperan sebagai kepala pelatih tim basket di Crespi Carmelite High School di Encino, California, meneruskan dedikasinya untuk pengembangan bakat muda. Nick Collison. Nick Collison adalah nama yang identik dengan Oklahoma City Thunder. Ia menghabiskan seluruh karir NBA-nya bersama Thunder, dan sebagai bentuk penghargaan, jersinya bahkan diistirahatkan oleh klub. Di musim 2011-2012, Collison merupakan salah satu pemain cadangan terpenting bagi Thunder, mencetak rata-rata 20,7 menit per game, dengan kontribusi 4,5 poin dan 4,3 rebounds per game. Musim 2017-2018 menjadi musim terakhirnya sebagai pemain OKC dan NBA. Namun, keterikatannya dengan Thunder tak berhenti di situ.
Usai pensiun pada tahun 2018, Collison langsung bergabung dengan manajemen Thunder. Pada tahun 2021, ia naik pangkat menjadi asisten spesial untuk General Manager Thunder, Sam Presti, menunjukkan kepercayaan sang bos Thunder terhadap Nick Collison untuk membangun franchise besar ini. Thabo Sefolosha. Thabo Sefolosha dikenal sebagai salah satu defender terbaik di OKC pada musim tersebut. Di 2 musim sebelumnya, namanya selalu masuk dalam daftar perbincangan All-Defense Team dan bahkan berhasil meraih All-Defense Second Team pada tahun 2010. Intinya, ia merupakan salah satu kunci defense di musim 2011-2012 tersebut. Kini, Sefolosha menikmati hidup dengan berinvestasi dan berbisnis. Meski tidak lagi aktif di lapangan, ia juga tetap dekat dengan dunia basket. Sefolosha kerap kali menghadiri berbagai event basket, baik di Eropa maupun Afrika, dan sesekali berbagi ilmu serta pengalamannya sebagai pelatih dan motivator basket. Kendrick Perkins. Kendrick Perkins adalah starter di tim Thunder tahun 2011-2012. Ia start pada seluruh 65 pertandingan yang ia mainkan di musim tersebut. Ia menjadi jangkar di bawah ring dengan rata-rata 5 points per game, 6,6 rebounds per game, dan 1,1 blocks per game. Usai musim 2011-2012, Perkins masih bermain selama 6 musim lagi di NBA, membela Cleveland Cavaliers dan New Orleans Pelicans. Setelah pensiun sebagai pemain pada 2019, Kendrick Perkins beralih profesi menjadi analis olahraga di ESPN. Ia dengan cepat menjadi wajah yang dikenal di berbagai acara populer seperti NBA Countdown, NBA Today, First Take, Get Up, dan Sports Center, memberikan pandangan tajam dan nyentriknya tentang dunia basket. Serge Ibaka. Serge Ibaka adalah starting power forward di tim Thunder 2011-2012. Ia adalah monster dalam hal defense, memimpin liga dengan 3,7 blocks per game. Penampilannya yang dominan di sektor pertahanan membuatnya masuk ke dalam NBA All-Defense First Team saat itu. Ia juga saat itu finish di urutan kedua dalam Defensive Player of the Year, hanya kalah dari center New York Knicks Tyson Chandler. Tidak seperti rekan-rekan setimnya yang sebagian besar telah pensiun, Serge Ibaka masih aktif bermain basket profesional. Saat ini, ia bermain untuk Real Madrid, salah satu klub basket terbesar di Eropa. Ibaka masih tampil solid meski sudah tua. Ia masih produktif dengan catatan rata-rata 6,6 poin dan 3,1 rebounds. Sebelum kita pergi ke 3 pemain terakhir, buat kalian lagi pengen bikin jersey basket custom, maka AZ Sportwear jawabannya. Di AZ Sportwear, teman-teman bisa bikin jersey dengan warna dan desain apapun. Teman-teman juga bisa loh minta tolong admin AZ untuk mendesain jersey kalian. Oh ya, di bulan Juni 2025 ini, AZ lagi ada promo yaitu Rp100.000 per satu style jersey. Murah banget kan? Tunggu apa lagi? Segera kunjungi AZ Sportwear di sosial media kesayangan kalian atau WhatsApp mereka di 0895 4260 91060. James Harden. James Harden adalah six man terbaik di NBA musim 2011-2012, mencatatkan rata-rata 16,8 poin dan 4,1 rebound per game. Dengan 16,8 points per game, ia menjadi pencetak skor tertinggi ketiga di OKC setelah Kevin Durant dan Russell Westbrook. Setelah musim 2011-2012, Harden yang menginginkan peran yang lebih besar kemudian ditukar ke Houston Rockets. Di Rockets, Harden menjadi legenda. Ia bahkan berhasil meraih penghargaan MVP saat itu. Kini, Harden masih bermain di NBA, membela Los Angeles Clippers. Di musim 2024-2025, ia tampil apik dengan rata-rata 22,8 dan 8,7 assist per game. Ia juga masuk ke dalam daftar All-Star di musim ini. Harden sendiri di musim depan kemungkinan besar masih bermain untuk Clippers, karena ia punya player option bersama Clippers sampai tahun 2026. Russell Westbrook. Russell Westbrook, pemain terpenting kedua bagi Thunder saat itu, menampilkan performa luar biasa di musim 2011-2012. Ia mencetak rata-rata 23,6 poin dan 5,5 assist per pertandingan, sebuah bukti kemampuannya sebagai point guard muda yang eksplosif. Prestasinya saat itu diakui dengan masuknya ia ke dalam tim All-Star dan NBA All-Second Team. Dedikasi Westbrook untuk OKC patut diacungi jempol. Ia merupakan salah satu pemain terbaik di sepanjang sejarah Thunder. Meski tidak pernah berhasil membawa tim ini meraih gelar juara, kepemimpinannya terlihat jelas, terutama setelah kepergian Kevin Durant, di mana saat itu Westbrook seorang diri berhasil memimpin Thunder mencapai babak playoff yang baik, menunjukkan ketangguhannya sebagai seorang pemimpin. Kini, Westbrook masih bermain di NBA. Ia kini memperkuat tim Denver Nuggets.
Di musim 2024-2025, ia menunjukkan kontribusi yang solid dengan rata-rata 13,3 poin dan 6,1 assist per pertandingan. Menjelang musim 2025-2026, Westbrook menghadapi keputusan besar dengan player option di kontraknya, yang memberinya kebebasan untuk memilih bertahan di Nuggets atau keluar dari Nuggets. Rumor santer beredar bahwa tim-tim Eropa kini tengah menawari gaji fantastis, memunculkan pertanyaan apakah Westbrook akan terus berjuang meraih gelar juara NBA atau mencari petualangan baru di benua biru. Keputusannya di masa depan akan sangat dinanti oleh orang-orang. Kevin Durant adalah kapten dan motor utama tim Thunder di musim 2011-2012. Dengan rata-rata 28,0 poin, 8,0 rebound, dan 3,5 assist per pertandingan, ia membuktikan dirinya sebagai salah satu pencetak angka paling mematikan di liga. Prestasi individunya juga tak kalah mentereng. Ia saat itu masuk dalam NBA All-First Team, All-Star, dan menempati urutan kedua dalam pemilihan MVP. Setelah musim 2011-2012, Durant masih bertahan 4 tahun lagi bersama Thunder. Namun, pada offseason 2016, ia membuat keputusan mengejutkan dengan meninggalkan OKC dan bergabung dengan rival mereka, Golden State Warriors. Keputusan ini memicu perdebatan sengit di kalangan penggemar dan media saat itu. Namun, keputusan kontroversi tersebut jugalah yang akhirnya berhasil membawa Durant meraih gelar juara 2 kali. Hingga kini, Kevin Durant masih aktif bermain di NBA dan masih menunjukkan bahwa kemampuannya tidaklah luntur. Di musim 2024-2025, bermain dalam 62 pertandingan untuk Phoenix Suns, ia tetap tampil apik dengan rata-rata 26,6 poin, 6 rebound, dan 4,2 assist per pertandingan. Durant jelas masih berambisi untuk meraih gelar juara NBA. Meskipun demikian, sejak kepergiannya dari Warriors, ia memang belum lagi mendekati tahta juara NBA, menunjukkan betapa sulitnya meraih kesuksesan tertinggi di liga ini. Baiklah, itulah tadi nasib terkini dari para pemain OKC di musim 2011-2012. Beberapa ada yang masih menjadi All-Star, beberapa ada yang menjadi pemain bench NBA, dan beberapa ada yang telah pensiun. OKC musim 2011-2012 jelas merupakan tim yang amat seru untuk ditonton, mirip dengan OKC musim 2024-2025 ini. Sayangnya, OKC musim 2011-2012 tidak berhasil membawa pulang trofi juara. Apakah di musim ini akan sama seperti yang terdahulu, atau malah musim ini yang mengukir sejarah baru? Mari kita tunggu.